Cerita dimulai dengan Nobita yang banyak mendengar kisah tentang Treasure Island dan bermimpi menemukan pulau tersebut dan menjelajahi pulau harta karun itu. Doraemon memberi Nobita peta harta karun khusus yang menunjukkan lokasi Treasure Island. Tak berapa lama, tersiar di media ada penemuan sebuah pulau yang asing dan sama sekali tidak dikenal. Nobita percaya itu adalah pulau harta karun yang selama ini ia nantikan. Ia pun mengajak Doraemon, Shizuka, Giant, dan Suneo untuk menjelajah bersamanya. Saat hampir tiba di pulau itu, mereka diserang kawanan bajak laut. Bajak laut menculik Shizuka, namun Nobita dan kawan-kawan tak berhasil menyelamatkannya. Tapi mereka berhasil menyelamatkan bocah bernama Flock. Flock sebenarnya dulu adalah awak kapal. Saat itu, Suneo mengatakan, jika ia merasa tidak terima. Suneo mengajak Nobita untuk mengumpulkan tenaga dan membalas pukulan Giant. Saat hendak memukul Giant, Suneo tiba-tiba berhenti dan tidak jadi memukul Giant. Alhasil, hanya Nobita lah yang memukul Giant. Hingga akhirnya, Nobita kembali mendapatkan pukulan dari Giant. Saat sampai di rumah, Doraemon sedikit kaget melihat keadaan Nobita. Namun ia sudah tahu, jika itu adalah perbuatan Giant. Nobita kemudian merenggek kepada Doraemon untuk membantunya. Doraemon langsung mengeluarkan obat dari dalam kantongnya. Nobita pun kesal, karena yang ia inginkan adalah alat yang bisa digunakan untuk balas dendam. Doraemon pun menolak hal itu, karena ia tidak menyukai balas dendam. Doraemon meminta Nobita untuk membalas dengan kebaikan saja. Namun Nobita tidak mau dan justru marah kepada Doraemon. Tak lama setelah itu, Doraemon mendapat paket dari masa depan, berupa alat-alat ajaib pesanan Doraemon. Saat Doraemon mengecek barangnya, tiba-tiba ia melihat sebuah buku kecil. Doraemon kesal dan marah-marah, karena ia sama sekali tidak memesan buku tersebut. Nobita pun penasaran dengan fungsi buku itu. Doraemon pun menjelaskan, jika buku itu adalah buku catatan balas dendam. Apabila ada seseorang yang baru saja dipukul dan menuliskannya di buku tersebut, maka orang itu akan kembali dipukul setelah kertas itu ditemukan oleh orang lain. Mendengar hal itu, Nobita langsung tersenyum, karena hal itu sesuai dengan keinginannya. Namun Doraemon melarangnya karena itu alat yang tidak baik. Tak lama setelah itu, datang seekor kucing. Ternyata, Doraemon telah berjanji untuk kencan bersama kucing itu dan pergi meninggalkan Nobita. Nobita kesal karena ditinggal begitu saja oleh Doraemon. Namun, buku catatan itu tertinggal di atas meja. Nobita sangat bersemangat untuk mencoba buku tersebut. Saat di jalan, Suneo menghampiri Nobita. Kemudian, Nobita mengatakan, jika ia kesal atas kejadian tadi siang. Di sini, Suneo justru meledek Nobita dan membuat Nobita kesal. Nobita pun memiliki ide untuk melakukan balas dendam menggunakan catatan balas dendam. Saat itu, terdapat seorang pria besar mengambil catatan itu dan membalas perbuatan Suneo persis dengan apa yang dilakukan Suneo kepada Nobita. Setelah itu, Nobita berencana untuk balas dendam kepada Giant. Ia mencari keberadaan Giant. Saat ketemu, ia berusaha memancing amarah Giant namun gagal. Ia menggunakan berbagai cara supaya Giant bisa marah kepadanya, namun tetap saja hal itu gagal ia lakukan. Nobita yang kesal pun menuliskan perbuatan jahat Giant kepadanya di kertas. Saat itu, Suneo melihat kertas yang dibuang Nobita. Namun bukannya membalaskan perbuatan itu kepada Giant, Suneo justru memukul Nobita. Nobita pun heran, kenapa justru ia yang dipukul. Saat itu, Doraemon datang dan mengatakan, jika catatan balas dendam hanya berlaku saat kejadian itu baru saja dilakukan, dan tidak bisa membalaskan dendam yang sudah lama. Namun Nobita tidak mau mendengarkan kata-kata Doraemon dan pergi begitu saja. Saat di perjalanan, Nobita melihat Giant tengah tertidur. Nobita pun berencana untuk memukul Giant. Saat siap-siap memukul, Nobita mengurungkan diri dan berpikir, jika balas dendam bukanlah hal yang baik. Namun saking semangatnya, Nobita justru tak sengaja memukul Giant dan membuat Giant marah. Saat itu juga, Giant pun langsung memukul Nobita. Di sini, Nobita pun menjadi kesal dan berencana untuk balas dendam. Ia melihat Suneo dan menulis perbuatan Giant. Namun, Suneo tidak mengambil tulisan itu dan pergi begitu saja. Nobita yang heran pun langsung menyusul Suneo dengan membawa kertas tersebut.
Alhasil, Nobita sendirilah yang akan membalaskan perbuatan itu. Saat bertemu Giant dan hendak memukul Giant, Nobita justru tak memiliki kekuatan dan kalah. Ia makin kesal dan menuliskan kembali perbuatan Giant. Kemudian, Nobita berencana mencari orang yang tepat untuk balas dendam. Saat itu, Nobita melihat Pak Guru tengah berjalan. Nobita pun berencana jika Pak Gurulah yang akan membalaskan perbuatan itu. Namun, saat Nobita membuang kertas itu, Pak Guru melihatnya dan mengatakan, jika Nobita harus mengambil kertas itu. Pak Guru marah, karena Nobita membuang sampah sembarangan. Nobita pun langsung ketakutan, karena ia tahu, jika ia akan memukul Giant kembali. Alhasil, mau tidak mau, Nobita mengambil kertas itu dan pergi menemui Giant dengan rasa takut. Doraemon yang melihat hal itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena Doraemon ingin, hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk Nobita, supaya tidak memiliki sifat dendam kepada siapapun. Dan, film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film terbaru, yang mana film ini diambil dari sebuah kisah nyata. Film dengan judul Dosen Gaib ini diambil dari kisah nyata yang sempat viral pada tahun 2016 silam. Dan kisah tentang dosen gaib ini sudah sangat populer. Bahkan, sebagian orang pasti sudah membaca kisahnya. Dan akhirnya, kisah dosen gaib ini pun diangkat menjadi film dengan judul yang sama. Film ini berkisah tentang beberapa mahasiswa yang harus ikut semester pendek di masa liburan mereka. Namun, perkuliahan mereka justru menjadi sangat mengerikan. Di saat mereka harus mendapatkan seorang dosen yang tak kasat mata atau bisa dikatakan sebagai dosen gaib, di mana terdapat 4 mahasiswa yang bernama Amelia, Maya, Emir, dan juga Fatah, yang tengah kuliah di sebuah kampus yang bernama Universitas Erlangga. Di kampus tersebut, terdapat seorang dosen yang sangat kiler dan ditakuti banyak mahasiswa, di mana dosen itu bernama Pak Bakti. Pak Bakti adalah sosok dosen yang tegas dan sangat disiplin. Beliau tidak segan-segan memarahi mahasiswanya yang berbuat salah. Hingga di suatu saat, 4 mahasiswa yang bernama Amelia, Maya, Emir dan Fatah tidak lulus di mata kuliah Pak Bakti. Saat mereka menghadap kepada Pak Bakti merasa kecewa dengan mereka semua. Akhirnya, Pak Bakti pun meminta mereka untuk mengambil semester pendek, demi memperbaiki nilai mereka semua. Singkat cerita, mereka pun datang ke kampus untuk mengikuti semester pendek sesuai dengan arahan Pak Bakti. Di sini pun terlihat, jika suasana kampus terlihat sangat sepi, dikarenakan mereka mendapat jadwal kuliah di malam hari dan di saat semua mahasiswa tengah libur kuliah. Tak lama setelah itu, Pak Bakti pun masuk ke dalam kelas untuk mengajar mereka. Awalnya, kegiatan belajar mengajar di kelas ini terlihat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, suasana berubah drastis ketika salah satu mahasiswa menerima pesan dari dosen bahwa kelas dibatalkan. Salah satu mahasiswa mengecek dosennya ini dengan sebuah cermin. Ia kaget saat mengetahui jika kaki Pak Bakti melayang dan tidak menapak di lantai. Selain itu, muka Pak Bakti pun terlihat sangat menyeramkan. Akhirnya, mereka semua menyadari jika dosen yang tengah mengajarnya adalah dosen gaib. Mereka semua pun merasa panik dan ketakutan. Mereka tidak menyangka jika perkuliahan ini justru menjadi pengalaman yang sangat mengerikan. Dan sejak saat itu, mereka terus-terusan mendapat teror dari dosen gaib tersebut. Film Dosen Gaib ini merupakan film produksi dari The Company, yang mana sebelumnya telah sukses membuat film dengan judul Vina sebelum 7 hari. Film ini disutradarai oleh Guntur Suharyanto. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata yang sempat viral di beberapa kampus di Indonesia. Film ini dibintangi oleh Rain Wijaya, Ersha Aurelia, Andy Arfian, dan Anet Edoarda. Di sini, Egy Fedli berperan sebagai Pak Bakti, Andy Arfian berperan sebagai Fatah, Rain Wijaya berperan sebagai Emir, Ersha Aurelia berperan sebagai Amelia, dan Anet Edoarda berperan sebagai Maya. Dan di dalam trailer perdananya,
Dibocorkan bahwa film ini akan tayang pada 15 Agustus 2024 di seluruh bioskop Indonesia.